Sektor yang sempat mengalami koreksi cukup signifikan, kita bisa melihat bahwa pertama sektor komoditas. Karena waktu itu dengan adanya kaitannya mengenai usulan royalti, kemudian kebijakan satu pintu yang dikira menjadi middleman itu, saham-saham sektor komoditas, terutama coal dan juga CPO itu terkoreksi cukup signifikan. Oleh karena itu, tentu saja sektor komoditas, terutama coal ini menjadi menarik sekali. Nah, mengapa demikian? Karena coal ini merupakan sumber energi. PLTU ini pakai coal. Kemudian kita juga banyak ekspor ke China, ke India, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, harga coal ini dibandingkan tahun lalu naik 50%. 50%? Tahun lalu itu di angka 100 USD per tonnya, sekarang di angka 150 USD per tonnya. Jadi potensi peningkatan pendapatan itu di kisaran 50% untuk perusahaan-perusahaan batubara tersebut. Sehingga sektor batubara menurut pandangan saya itu sangat seksi untuk kita simak lebih dalam lagi. Selain itu tentu saja sektor perbankan walaupun seminggu terakhir udah naik lebih dari 10%, potensially untuk dividen yield-nya dia untuk main jangka panjang atau untuk invest jangka panjang itu cukup signifikan. Karena kita bisa melihat EPS-nya terus bertumbuh dan juga beberapa perusahaan seperti PMRI dan BPRI dividen yield-nya 1 tahun itu bisa lebih dari 10% di harga terakhir. Oleh karena itu ini cukup menarik juga kita perhatikan. Walaupun ada satu yang bakal ditanya retail. Konglo gimana nih? Yang 2025 lalu jadi bintang gitu ya. Kalau MSCI ini memutuskan bahwa kita akan stay di emerging market, saham-saham konglo akan jalan lagi. Karena mengapa? Karena masyarakat atau investor memiliki harapan bahwa wah saham-saham ini terutama yang free float-nya bagus, kemudian yang tidak ada HSC segala macam itu nanti bisa masuk MSCI. Sehingga potensinya saham-saham konglomerasi bisa jalan lagi. 3 ya tadi kalau kita highlight, komoditas, apalagi coal tadi ya, perbankan dan juga saham-saham konglomerasi. Kalau komoditas sendiri di tengah konflik saat ini masih menarik juga untuk diperhatikan. Menurut pandangan saya sangat menarik karena dengan kenaikan harga coal tadi kita bisa melihat naik 50% itu akan berdampak positif terhadap profitabilitas perusahaan tersebut. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, DSI itu enggak menjadi middleman, enggak jadi trader atau tengkulak seperti ketika dia melakukannya pada plywood dan juga kaitannya mengenai waktu itu cengkeh di tahun 90-an. Itu berbeda. Ini hanya monitoring supaya tidak ada under invoicing lagi yang dilakukan oleh banyak pengusaha-pengusaha melalui Singapura atau negara-negara lainnya. Sehingga saya cukup optimis saham coal ini bisa berpesta lah ke depannya. Dan saham-saham konglomerasi tapi perlu diperhatikan. Karena nanti di second half 2026 ini saham-saham konglomerasi yang akan berlari adalah saham-saham yang memiliki aktivitas corporate action yang berpotensi meningkatkan profitabilitas perusahaan tersebut. Sehingga jangan beli sembarang saham konglomerasi, tapi sekali lagi pilih kira-kira perusahaan tersebut ada aktivitas corporate action apa dan bisa mendulang profitabilitas berapa dari akuisisi lahan atau dari corporate action tersebut. Itu yang perlu kita cermati lebih mendalam. Karena dengan adanya crash ini, saat ini investor itu menjadi lebih cermat dalam melakukan research atau analisis mandiri. Menarik begitu ya tadi sektor komoditas terutama coal, kemudian juga perbankan dan juga ada konglomerasi ya yang memang sudah mulai bisa dibidik lah. Mungkin dicatat tuh tadi ya indikator-indikator dari Mas Bernard apa aja konglomerasi corporate actionnya apa dilihat kembali untuk kemudian kita cermati di second half 2026. Kalau perbankan dikit mungkin. Kemarin kan juga ya di tengah volatilitas yang terjadi pemerintah, DPR, Himbara sudah ketemuan begitu ya, bahkan wacana emiten BUMN terutama perbankan untuk buyback ini sudah diumumkan begitu. Apakah kemudian ini bisa menjadi sentimen bagus juga atau mungkin bisa dilihat sebagai hal yang cukup positif untuk pelaku pasar saat ini? Tentu saja menurut pandangan saya ini merupakan sentimen yang cukup positif ya, karena apalagi sektor perbankan ini dari tahun 2024 hingga saat ini koreksi udah lumayan tajam, sekitar 30-40% dari tahun 2024 ketika saham perbankan lagi ada di puncak-puncaknya. Sehingga tentu saja dengan aktivitas buyback dari bank-bank Himbara terutama ini menjadi sentimen positif untuk mengembalikan kepercayaan para investor bahwa pergerakan harga sahamnya ke depannya akan cukup baik atau ditopang at least, dan juga jangan lupa sebenarnya dividen yield-nya juga gede loh. Jadi kalau kita untuk investor jangka panjang yang mengandalkan dividen atau strategi income investing, saham-saham perbankan ini cukup menarik. Dan yang paling penting dengan adanya buyback ini apa?
meningkatkan confidence investor. Betul. Yang selama ini investor itu saham perbankan ini dari 2024 downtrend, Indonesia ini banyak uncertainty policy. Bahkan Bloomberg sempat menuliskan sell Indonesia waktu itu. Aduh, aku nggak mau sentuh Indonesia dulu deh, keluar. Tapi dengan ada aktivitas buyback ini menunjukkan keyakinan dari pemerintah, dan tentu saja ini bisa meningkatkan confidence dari investor itu sendiri yang sempat runtuh confidence-nya dengan tagar Sell Indonesia tadi. Sekarang tagarnya udah berubah jadi Buy Indonesia. Buy Indonesia tentu kita dukung begitu ya, untuk kemudian bisa kita lebih optimis di pasar modal Indonesia. Tadi sektor-sektornya sudah kemudian disinggung. Kemudian kita geser ke berikutnya. Mas Bernard kan kalau tadi saya perhatikan adalah termasuk yang memang dari awal di sekuritas menaruh perhatian besar kepada investor retail begitu ya. Sebetulnya seberapa besar atau seberapa signifikan sih peran investor retail bagi pasar kita? Saat ini trading value di IHSG ini majority itu ditopang oleh retail. Itu sekitar area 55%. 55% 55% trading value kita. Jadi misalnya trading value kita 20T, kurang lebih 55% 11T-nya retail. Nah, 45% itu dibagi antara institusi foreign dan juga domestik. Terbagi lagi bahkan terbagi ya. lagi. Foreign itu kisaran 25-30%, domestik itu kisaran 10-15%. Sehingga tentu saja peran investor retail di dalam Bursa Efek Indonesia itu sangatlah besar. Oleh karena itu tentu saja edukasi dan juga istilahnya literasi inklusi nasabah retail itu penting untuk dilakukan oleh setiap stakeholder yang ada di pasar modal. Oke, nggak bisa cuma Mas Bernard aja nih ya dan platform sekuritasnya, tapi semuanya harus bisa berjalan sama ya. Makanya saya happy kalau ada teman-teman sekuritas lain, SRO, bahkan teman-teman IDX Channel yang melakukan literasi seperti ini bagus tujuannya supaya investor retail kita tuh bisa lebih melek mengenai investasi. Apalagi sekarang IHSG tuh lagi turun dalam. Menarik ya. Year to date per 15 Juni ini udah turun kurang lebih di angka 30%. Sehingga upside dibanding downside-nya lebih banyak upside-nya. Walau kita nanggung lah tinggal tanggal 18 Juni, yaudah tunggu 18 Juni aja deh. Kita beli, kalau mau titip sendal boleh, tapi ya batasi risiko sendiri. Oke, kita lihat nanti ya di 18 Juni meskipun memang masih cukup optimistis. Tadi investor retail perannya ternyata tidak bisa dikesampingkan begitu ya, karena memang cukup besar, bahkan ya lumayan besar begitu ya di tengah transaksi saat ini. Tapi kalau berbicara soal melek finansial begitu ya, investor retail kan ya saya yakin juga Mas Bernard di sini, teman-teman di luar sana juga sudah terus belajar melihat begitu pasar seperti apa, fundamental, teknikalnya. Tapi kalau dari Mas Bernard sendiri view-nya soal risk management deh. Kadang-kadang nih ada risk management ini bisa jadi satu sandungan sendiri untuk investor retail. Sebetulnya apa sisi dari risk management yang mungkin sering disepelekan nih oleh teman-teman retail di luar sana? Nah, risk management yang paling penting adalah yang pertama. Kalau kita investasi atau trading saham itu pasti ada risiko. Jadi jangan gunakan uang dapur, uang kebutuhan sehari-hari untuk investasi. Karena mengapa? Karena itu bikin hidup kamu nggak tenang, nanti kamu nggak bisa produktif untuk cari active income. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebaiknya diversifikasi ke beberapa sektor yang teman-teman amati. Tapi jangan terlalu banyak juga. Nanti teman-teman bingung dalam melakukan monitoring saham-saham tersebut. Dan yang ketiga, tentu saja sebisa mungkin teman-teman kalau masih pemula, jangan menggunakan uang margin, T+, atau hutangan untuk melakukan aktivitas jadi saham. Karena itu berisiko. Dan yang keempat, ini paling penting. Kalau kita udah tahu saham ini untuk trading, bukan untuk invest, kita harus melakukan pembatasan risiko, which is stop loss. Karena pembatasan risiko atau stop loss itu sabuk pengaman kita ketika kita melakukan trading saham. Sehingga itu yang menjadi perlu perhatian dari para investor retail.